warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di perkuliahan teori modul atau struktur aljabar 1. Kali ini kita akan bahas tentang masalah terkait dengan grup. Minggu depan mungkin kita akan masuk ke subgroup ya. Nah, ya di sini akan kita bahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan grup ya. Ya, masalah pertama yang seperti ini ya. Periksalah manakah himpunan berikut ini merupakan grup terhadap operasi bintang ya. Jadi misalkan set dengan operasi bintang dengan didefinisikan operasinya yang seperti ini ya. Jadi kita bisa mendefinisikan sah-sah saja kalau kita bisa boleh-boleh saja ya kalau kita bisa mendefinisikan suatu operasi ya. Jadi ini operasinya bilangan bulat dengan bilangan bulat dengan operasi bintang ya. Sebenarnya operasi bintangnya adalah operasi pengurangan. Nah, ini sudah pernah dibahas barangkali ya ini. Jadi ini bukan grup. Kenapa? Karena misalkan ambil saja 3 unsur di sana, kemudian Anda periksa 2 bintang dalam kurun 3 bintang 4 apakah sama dengan ini ya. Ya, ternyata dia berbeda. Satunya dapat 3, satunya dapat negatif 5 ya. Jadi ini berarti dia tidak memenuhi sifat asosiatif, berarti dia bukan grup. Saya kira clear ya untuk soal 1A ini ya. Jelas sekali. Nah, untuk soal yang bagian yang B ini ya, kita definisikan himpunan bilangan bulat set dengan operasi bintang ini dengan operasinya yang seperti ini. Ya. Nah, sekarang Anda periksa apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi yang seperti ini dia merupakan grup atau bukan. Nah, kalau dia grup berarti Anda harus buktikan sifat itu ya. Ada beberapa sifat yang harus Anda buktikan. Nah, kalau misalkan suatu himpunan itu bukan grup, berarti Anda cukup buktikan saja, ambil saja satu contoh atau satu sifat yang tidak dipenuhi ya. Nah, tetapi kalau Anda curiganya di sifat yang terakhir atau sifat yang mengatakan bahwa setiap unsurnya itu punya inverse, itu tidak berlaku, artinya ada suatu unsur di G yang tidak punya inverse, berarti terlebih dahulu Anda harus cari dulu identitasnya apa ya. Karena kenapa? Karena pencarian inverse itu berhubungan sekali dengan identitas ya. Jadi kalau Anda curiganya dia tidak punya inverse, ada anggota yang tidak punya inverse, terlebih dahulu Anda cari dulu unsur identitasnya apa dulu ini ya. Kalau misalkan ini bilangan bulat ya, kalau Anda bilang, "Oh, Pak, ini kan jelas, Pak, identitasnya ya 0." Ya. 0 ya belum tentu ya. Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Karena ini operasinya sekarang sudah didefinisikan. Makanya grup itu satu paket. Grup dengan operasi bintang ya. Ya, jadi suatu himpunan G dengan operasi bintang disebut grup ya. Jadi dengan operasi ya. Jangan lupa itu kata-kata dengan operasi ya. Nah, sekarang si bilangan bulatnya ini operasinya adalah yang seperti ini ya. Jadi Anda harus cari dulu apakah unsur apa identitasnya ya. Jadi langsung Anda tulis bukan grup ya. Jadi saya di sini curiganya ada unsur di sini yang tidak punya inverse. Anda bisa cek juga ya untuk identitasnya ya. Coba cek bukan identitas tapi asosiatifnya apakah berlaku enggak. A bintang B ya, bintang C apakah sama dengan A bintang. Anda cek saja ini ya. Kalau bisa coba ini berlaku. Kalau misalkan Anda curiganya dia tidak asosiatif, Anda cek saja ini ya, apakah berlaku atau tidak ya. Pokoknya cukup ambil saja satu sifat yang mana yang tidak dipenuhi ya. Oke. Nah, kita curiga di sini dia ada unsurnya yang tidak punya balikan atau inverse-nya. Ya, untuk itu kita harus buktikan dulu apakah identitasnya ada ya. Nah, perhatikan bahwa terdapat 0 elemen set sehingga untuk semua elemen set berlaku ini ya. Ini akte dari identitas ya. Kalau dioperasikan ya dengan semua unsur di A kembali ke unsur di itu ya. Jadi ini kembali sama dengan A, ini kembali sama dengan A. Dengan demikian si 0 ini adalah unsur identitas di set bintang ya. Tapi di lain pihak kita misalkan 2 elemen set ambil sebarang saja, boleh 3 bebas ya, ambil saja ya. 2 elemen set kan jelas ya. Ya, akan dicari B sedemikian CG ini kan. Kalau misalkan si B ini ada, berarti si B itu adalah inverse dari 2. Ya kan, secara logika seperti itu. Nah, kalau Anda urai ini kan dapat ini ya. Ini berdasarkan definisi ini. Definisi apa? Operasinya ya. Jadi 2 tambah B tambah 2B ya. Kemudian kalau Anda urai ini semua sudah ada di dunia bilangan bulat karena kita sekarang berurusan dengan bilangan bulat. Ini 2 ya. Ya, sebenarnya kedua rules ditambah dengan minus 2 ya. Anda diterka lah ya ke sananya ya. Diurai ya. Jadi dapat seperti ini, kemudian dari seperti ini. Nah, dari sini kita dapat B-nya berapa? Min 2/3. Sementara si min 2/3 ini bukan bilangan bulat ya. Dia bilangan rasional ya. Berarti jadi si 2 ini dia tidak punya inverse ya. Berarti ada unsur yang tidak punya inverse. Dengan demikian berarti dia bukan grup ya. Clear ya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat grup WA ya atau ya.
Oke. Nah, untuk topik diskusi satu ini, periksalah manakah himpunan berikut yang merupakan operasi dengan bintang. Ya, Anda coba ya definisi ini. Ya, ini artinya bilangan bulat dengan digabung dengan nol ya. Bilangan caca lah ya itu ya. Bilangan sorry bukan bilangan bulat, bilangan asli ya. Maaf, saya ulang ya. Ini artinya itu adalah bilangan asli yang digabung dengan nol ya atau bilangan caca ya. Dengan definisi operasinya seperti ini ya. Apakah dia grup? Ya, Anda bisa cek sendiri grup atau bukan ya. Ini Anda bisa cek ya. Sama tekniknya tadi ya, cara membuktikannya ini. Apakah dia grup atau bukan. Nah, si Q dengan plus ini apa? Dia himpunan bilangan rasional yang positif ya. Ya, himpunan bilangan rasional positif ya. Q plus ya. Apakah dia merupakan grup atau bukan? Anda coba periksa ini ya. Ini diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Ya, oke. Ini topik diskusi nomor 1 ya. Oke. Jadi saya maunya ini kita clear ini semua masalah tentang grup di hari ini. Ya, jadi nanti minggu depan kita sudah masuk ke subgrup ya, subgrup. Oke. Nah, sekarang kita misalkan dulu G grup dengan identitas E. Nah, memenuhi kondisi A kuadrat sama dengan E. A kuadrat ini bukan A kali A ya. Bukan A kali A. Ya, karena sekarang tidak ada lagi kali istilahnya, bukan tidak ada lagi kali di sini, tapi operasi ya. Jadi A kuadrat ini dinotasikan sebagai A dioperasikan dengan A, begitulah ya. A titik A gitu ya. Bukan kali tapi titik atau operasi gitu kan. Ya, operasinya apa? Ya nggak tahu operasinya ditanya apa, yang jelas dia membentuk grup gitu dengan operasi itu ya. Itu secara kacamata aljabar ya, ya seperti itu ya cara memahaminya ya. Si A kuadrat ini ya bukan A kali A, tapi A dioperasikan dengan A ya, namanya A kuadrat begitu ya. Nah, buktikan bahwa si G ini grup Abel ya. Nah, si grupnya sudah diketahui, tinggal buktikan bahwa dia bersifat kalau dia syarat grup Abel gimana, dia harus komutatif ya. Jadi caranya adalah misalkan G grup, E-nya identitas di G ya, dan A kuadrat sama dengan E untuk setiap A elemen G ya. Berlaku ini ya, ini kan diketahui ya ini. Nah, sekarang caranya adalah cara membuktikan dua Abelian gimana? Ambil dua unsur sebarang, buktikan bahwa ya, ambil dua unsur, katakan A dengan B, buktikan bahwa AB sama dengan BA ya. Jadi ambil AB elemen G, akan dibuktikan bahwa ini ADB ini akan dibuktikan bahwa ya. Ya, ADB saya singkat saja, ADB akan dibuktikan bahwa gitu ya. AB sama dengan BA ya. Tapi ADB ini jangan pakai di kuliah kuliah di sini saja ya, karena kita sudah sepakat ADB itu akan dibuktikan bahwa. Jangan pakai di kuliah analisis real ADB itu apa, karena ya nanti tidak tahu ADB itu apa, nanti langsung dicoret sama yang anunya dosennya. Ya, ADB itu akan dibuktikan bahwa ya. Oke. Nah, karena AB elemen G ya, ya AB elemen G berarti kalau dioperasikan AB ini berarti dia grup ya. Sorry bukan. AB elemen G kalau di jadi AB ini adalah elemen G pasti karena dia grup. Kalau dia grup berarti bersifat tertutup ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa A kuadrat ini sama dengan E kan? Ya, ini kan diketahui ya. Berarti A kali A sama dengan E. Nah, apa maknanya A kali A bukan A kali ya, A dioperasikan dengan A ya. A dioperasikan dengan A sama dengan E. Apa maknanya? Berarti si A ini adalah inverse dari A. Ya, begitu ya. Berarti dia jadi A sama dengan A inverse ya. Nah, kemudian kalau B kuadrat sama dengan E, berarti B kali B sama E. Artinya adalah si B itu adalah inverse dari B. Jadi dia inverse dari ini ya. B sama dengan B inverse dan A sama dengan A inverse. Nah, perhatikan bahwa sekarang saya tanya, AB ini kan elemen G ya. Berarti kalau dioperasi menjadikan satu unsur ini, KB ini kan satu unsur, anggap ini satu unsur ya. Ini kan pasti elemen G juga dong, ya. Ya, kalau dia elemen G dong berarti dia apa? Dia pasti memenuhi kondisi yang ini. Ini yang saya lingkari ya. Memenuhi dong karena kan dia elemen G. Elemen G kan tanya untuk setiap A elemen G. Nah, sekarang si AB ini elemen G. Berarti berlaku juga ini AB kuadrat sama dengan E kan? Ya kan? Nah, sementara si AB kuadrat ini definisinya adalah ini kan? Ini kan sudah saya kasih notasi di sini. Ya. Jadi AB kuadrat ini sama dengan ini AB sama dengan E ya. Sudah mengerti ya? Nah, kemudian dari ini ke bawah pakai sifat apa? Asosiatif ya. Ya, A dalam kurung BA sama dengan B sama dengan E ya, begitu ya. Nah, kemudian setelah itu ini dari ini ke sini Anda perhatikan, ini saya tidak kasih keterangan di samping. Anda kasih sendiri ya keterangan di samping ya. Ya, setiap Anda melangkah ya harap dikasih keterangan di samping. Ini karena apa, pakai sifat apa. Ya seperti itu ya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan dari ini dari langkah ini ke langkah sini gimana caranya? Nah, kedua ruas dioperasikan dengan A inverse sebelah kiri.
ya. Kemudian kedua ruas juga dioperasikan dengan B inverse sebelah kanan, ya. Sehingga ini semua diberikan A inverse sebelah kiri, ini juga harus sebelah kiri, B inverse-nya sebelah kanan, B inverse-nya sebelah kanan, ya. Jangan coba-coba menambahkan maksudnya dioperasikan kedua ruas dengan A inverse-nya sebelah kiri, kemudian di sebelah kirinya A inverse ada di sini, kemudian di sebelah sini itu A inverse-nya ada di sebelah kanan, ya. Kalau misalkan Anda operasikan sebelah kiri semua, ya. Kalau kanan ya kanan semua. Kenapa? Karena sekarang dia tidak komutatif kan, begitu kan. Jadi pertama Anda ambilkan A inverse sebelah kiri, ini juga di sebelah kiri, gitu ya. Bisa ya. Kemudian B inverse-nya juga sebelah kiri, ini juga harus di sebelah kiri, ya. Seperti itu. Itu yang saya maksud, ya. Nah, kemudian A inverse A hasilnya apa? Identitas. Jelas ya. Kemudian B inverse B hasilnya apa? Identitas. Oke. Kemudian apa ini? A inverse E, ya A inverse, ya. Karena E-nya identitas. Oke. Jadi dapat A inverse, ya. A inverse E hasilnya ini kan. Ya, ini ada langkah dilewati, ya, begitu. Anda coba detailkan ya di sini, ya. Ya, detailkan sendiri ya di catatannya, ya. Ya, sebaiknya dicatat kembali nih, ya itu ya, dilengkapi lah catatannya, ya. Ini B inverse, ya. Jadi ini EBA E, ya, ini kan identitas, berarti dia sama dengan BA, ya. Jadi sama BAE, ya, sebenarnya, ya. Kemudian dikali BAE lagi dioperasikan dengan E, jadinya BA, ya. Jadi BA di sini. Kemudian ini apa? A inverse B inverse, ya. Karena kenapa? Tadi dia punya ini, yang ini A sama dengan A inverse dan B sama dengan B inverse. Berarti si A inverse ini sama dengan BA, ya. Ini A inverse B inverse. Berarti A inverse sama dengan A dan B inverse sama dengan B, ya. Dapat seperti ini, ya. AB, ya. Maaf, ini bukan B, saya salah tulis, ya. AB, ya, seperti itu. Nanti saya perbaiki, ya, di ini. Oke. Jadi A inverse sama dengan A, saya ulangi, A inverse sama dengan A dan B inverse sama dengan B. Jadi A inverse sama dengan A dan B inverse. Jadi BA sama dengan AB, ya. Selesai, ya. Berarti itu yang kita dapat, ya. AB sama dengan BA, ya. Oke. Maaf, ini saya coret, ya, salah di secara tulis, ya. Ini A inverse sama dengan A, B inverse sama. Jadi BA sama dengan AB. Dengan demikian dia G-nya itu grup Abel, ya. Oke, topik diskusi nomor 2 ini, ya. Misalkan G grup dan AB, buktikan bahwa ini AB kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat jika dan hanya jika ini AB sama dengan BA. Nah, ini ingat ada dua arah ini, jika dan hanya jika biimplikasi. Jadi Anda harus buktikan arah kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Jadi notasi, saya ulangi, notasi A kuadrat itu sama dengan A dioperasikan dengan A. Ini berarti notasi kalau AB kuadrat ini bagaimana? Berarti AB begitu, ya. Jangan langsung A kuadrat sama dengan B kuadrat. Bukan begitu. Itu mau dibuktikan, ya. Jadi AB itu notasinya kan begini, ya. A kuadrat itu notasinya adalah A gitu kan? A, ya. Jadi kalau misalkan AB kuadrat gimana notasinya? Berarti AB, ya. AB. Ya, begitu, ya. Jadi ini AB. Nah, sekarang cara menulisnya, ya. ya, cara menulisnya itu adalah misalkan G grup, ya, ambil ABG, sorry. A, B elemen G sebarang, ya. Ya. Anak baru gede. A, B elemen G sebarang, ya. Nah, dari arah kiri ke kanan, ya, yang diketahui adalah yang ini. Yang akan ditanyakan adalah yang ini, yang saya lingkari, ya. Oke. Jadi misalkan ini dulu akan dibuktikan bahwa ini, ya. Kalau dari arah kanan ke kiri, misalkan AB sama dengan BA sama dengan ini, ya. Ingat biimplikasi, ya. Buktikan dua arah, ya. P jika dan hanya jika Q, ya. Cara buktinya apa? P maka Q dan Q maka P, ya, seperti itu. Ya, bukti dua arah, ya. Oke, karena dia jika dan hanya jika. Ini topik diskusi nomor 2, ya. Dimasukkan di ininya, di catatannya, ya, supaya dilengkapi catatannya, begitu, ya. Di portofolionya juga, pokoknya portofolionya itu tuliskan semua yang Anda pelajari, ya. Nah, kita masuk ke ada masalah sedikit yang lain lagi. Jadi kalau misalkan n-nya besar 1 dan n-nya elemen bilang asli, kita definisikan UN ini adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari n yang relatif prima dengan n, ya. Ya, lebih jauh si UN ini dengan operasi kali modulo n dia membentuk grup, ya. Ya, oke. Ya, grup ini salah satu contoh namanya finite abelian group atau dia grup abelian yang hingga, ya. Saya ulangi, ya. UN ini adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari n yang relatif prima dengan n, ya. Ya, ini notasinya, ya. UN itu dikali dengan x ini perkalian ini, ya, perkalian mod n, ya, modulo n. Contohnya begini, ya. Kalau saya punya U10, ya. U10 itu anggotanya apa saja? Berarti yang pertama apa? Relatif prima itu artinya apa, ya? Faktor FPB-nya, ya. Faktor persekutuan bersamanya itu 1, ya. FPB-nya 1, ya. Misalkan 3 dengan 2, ya. FPB-nya kan 1 itu, ya.
Ya gitu ya. Eh 7 dengan 9 ya. Yaitu FPB-nya 1 ya. FPB-nya 1. Kalau 2 dengan 10 ya bukan FPB-nya 1 gitu. Jadi yang FPB-nya 1 ya, faktor persekutuan. Saya kira sudah lah ya waktu Anda belajar teori bilangan gitu ya. Ya ya bukan cuma teori bilangan, waktu SD juga pernah kan FPB itu ya, faktor persekutuan bersama ya. Nah, pertama Anda list dulu ya caranya mencari elemen dari U10 itu ada ya, lihat definisinya. Himpunan semua bilangan asli yang kurang dari n yang relatif prima. Berarti Anda list dulu bilangan asli yang kurang dari n. Kalau misalkan 10 itu ada berapa bilangan asli yang kurang dari 10? Ya, Anda bisa list dulu ya. Kalau ini list yang merah ini nanti kalau ujian enggak usah ditulis lagi ya. Jadi ini langsung saja nanti begini ya. Ya, jadi Anda list ini cuma ilustrasi saja ya. Saya ilustrasikan 1 2 3 sampai ini kan ada bilangan asli ini kan yang kurang dari 10 ya. Nah, kemudian lihat FPB-nya. Yang FPB-nya dengan 10 itu adalah 1. Ya tentu saja yang adalah yang FPB-nya FPB-nya 1 ya adalah ya ini ya 1, 3, 7 dan 9 ya gitu ya. Gitu kan. Jadi U10 itu isinya adalah ini ya. 1, 3, 7 dan 9 ya. Nah, ternyata si U10 dengan operasi kali modulo 10 jadi operasi kalinya ini di mod 10 ya. Ya, oke. Ternyata dia membentuk grup ya. Ya itu ya. Jadi ini canggih sebenarnya dia membentuk grup ya. Jadi dia di modulo 10 ya. Ya. Nah, ingat cara yang lalu yang sudah kita pernah bahas ya bersama bahwa kalau dia grup hingga, cara membuktikannya bahwa dia himpunan itu grup ya kita pakai tabel namanya tabel Cayley ya. Nah, tabel Cayley itu perhatikan di sini caranya ya melihat apakah ini grup atau bukan. Ini kan satu di sini ya 1 3 7 9. Nah, lihat ini kan baris pertama ini ya 1 3 7 9, ini juga 3 7 9. Berarti apa? Identitasnya apa? 1 ya. Identitasnya 1. Kalau Anda lihat di sifat komutatifnya ini, lihat ini cerminkan dengan ini ya. Yang ini ya, seperti ini. Jadi ini 3 dengan ini ya. Bisa Anda lihat 3 dengan ini atau saya ganti warna ya. Tar. Ini ya, hijau saja ya. Nah, ini 3 dengan ini bukan dari sini ya, dari bawah sini ya ini. Maaf, ini dari bawah sini. Saya ulang. Oke. Nah, kalau Anda lihat hasil pencerminannya adalah ini. Ini kan diagonalnya ya. Ini diagonalnya ya. Oke, diagonalnya ya. Nah, jadi semuanya areanya ini nih, ya sampai sini ya. Nah, jadi ini 3 dengan ini ya, 3 juga di sini ya. 7 di sini, pasti 7 juga di sini ya. 9 di sini, ya 9 juga di sini. Kayak dicerminkan ya, ini dengan ini. 1, 7 di sini, 7 di sini, 3 di sini dan 3 di sini. Ya, ini grup ya. Ya, ini dengan membentuk dia membentuk grup ya dengan operasi modulo 10 ya, seperti itu. Nah, kalau Anda perhatikan kira-kira inverse dari 3 berapa? Inverse dari 3 berapa? Nah, kalau Anda mau cari inverse dari 3, carilah suatu bilangan yang dikalikan dengan 3 ini hasilnya sama dengan 1. Ya ini, 1 kan di sini, berarti berapa? 7. Jadi inverse dari 3 itu 7. Inverse dari 7 berapa? 3. Seperti itu, ini kan 7. 7 dioperasikan dengan berapa hasilnya 1? Ya 3 kan? 3 di sini. Seperti itu. Jadi lebih jauh dia grup ya. Jadi dia grup. Nah, ini berlaku untuk N ya. Jadi ya itu ya. Jadi UN ini dengan operasi kali modulo 10, modulo N ya. Dia merupakan salah satu contoh ya dari finite abelian group ya. Ya nanti kalau Anda belajar lebih jauh lagi ini nanti akan ada hubungannya dengan teori grup hingga ya. Nanti ada di situ yang namanya teorema Silau ya. Dari namanya saya sudah sangat menjilaukan ya. Teorema Silau ya. The Silau Theorems namanya ya. Ya nanti kalau Anda belajar jauh lebih jauh ya nanti akan sampai ke sana namanya finite abelian group. Nah, kemudian untuk topik diskusi yang nomor 3 ini coba Anda list ya elemen U20 bisa kan? Ya di list saja elemen U20 apa? Di list itu artinya di list yang ini yang seperti ini ya. Kalau Anda bisa buat tabel Cayley-nya lebih bagus lagi ya. Tabel Cayley dengan operasi modulo 10 ya. Mod 10 ya. Seperti itu. Ya ini ya konstruksi tabel Cayley ini untuk bilangan bulat modulo berapa X modulo 12 ya gitu ya. Jadi U12 dengan perkalian modulo 12 gitu ya. Sama dengan tekniknya dengan ini ya. Ini yang saya kotak ya. Coba Anda list ya. Ini topik diskusi nomor 3 yang coba diskusikan dengan teman kelompoknya ya. Ya. Gitu ya. Kemudian coba kita masuk lagi suatu definisi misalkan G group ada 2 unsur di G ini disebut katakan dia saling komutatif ya. Jika AB sama dengan BA. Jadi 2 unsur di G ini dikatakan dia saling komutatif jika AB sama dengan BA. Nah, topik diskusinya lagi adalah
Ya terakhir, misalkan G group, ambil AB elemen G, dan misalkan si A dan B ini dia saling komutatif, buktikan bahwa ternyata inverse-nya itu A inverse dan B inverse itu dia saling komutatif juga. A inverse B saling komutatif dan ini. Coba Anda buktikan. Ya cara menulisnya ada ini. Saya kasih hint lagi ya. Misalkan G group, A B elemen G dan memenuhi ini, ya buktikan bahwa ini. Karena yang mau dibuktikan adalah A inverse dan B inverse saling komutatif. Buktikan ini kan. Kemudian yang kedua adalah buktikan ini. Yang ketiga adalah buktikan. Anda berusaha buktikan ini, ya, buktikan yang ini tiga ini yang saya lain kali. Ya, dengan senjatanya Anda apa? G-nya grup dan memenuhi sifat ini. A B sama dengan B A. Coba Anda eksekusi ini ya. Diskusikan dengan teman kelompoknya. Saya kira cukup ya untuk hari ini. Ini sudah banyak ini topik diskusi ini yang saya ini ya yang kami sajikan kepada adik-adik mahasiswa ya. Oke, jika ada pertanyaan bisa melalui grup WA. Pertanyaan sekarang, apakah cuma ini ya masalah tentang grup ya? Jawabannya tidak. Masalahnya agak ada banyak ya masalah terkait dengan grup. Cuma ini adalah garis besarnya saja ya, masalah yang berhubungan terkait dengan grup. Anda tetap masih harus mencarikan ada banyak buku, apalagi sekarang kan Anda bisa belajar ya di mana saja ya, gitu, seperti itu ya. Ada banyak sumber-sumber belajar seperti itu ya tentang masalah terkait, makanya Anda bisa list semua masalah terkait itu, kemudian Anda masukkan ke portofolionya karena nanti itu akan jadi penilaian ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.